Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab 3 mengenai jujur dan adil. Nah, kita mulai dari definisi sederhana jujur dan adil. Apa sih jujur itu? Jujur berarti tidak berbohong. Jujur juga berarti mengatakan apa adanya sesuai dengan kejadiannya. Nah, sifat jujur ini penting sekali untuk dimiliki oleh kita, oleh setiap semua orang. Karena sikap jujur ini atau perilaku jujur ini akan sangat berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena jika kita perhatikan ya, pada zaman sekarang ini sangat sulit sekali untuk mencari orang-orang yang murni atau benar-benar jujur. Bahkan dikatakan orang yang jujur itu hampir punah, hampir nggak ada, atau bahkan mungkin di satu wilayah atau di satu negara hanya ada satu orang yang benar-benar memiliki sifat jujur ini, saking langkanya. Nah, selanjutnya definisi mengenai adil. Apa sih adil itu? Adil itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang mengutamakan kebenaran, bukan mengutamakan pertemanan, bukan pula mengutamakan ras, juga bukan pula mengutamakan bangsa. Karena dalam ajaran Islam itu sangat menegakkan asas dari keadilan itu sendiri. Nah, mengapa sih kita harus memiliki atau bersikap adil? Karena Allah sendiri membenci atau tidak menyukai orang-orang yang tidak bersikap adil atau tidak berperilaku adil pada orang lain. Nah, kita sekarang lanjut ke dalil ya, dalil nakli mengenai jujur dan adil. Nah, ada dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbicara mengenai tentang jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi ini menerangkan bagaimana kejujuran itu akan membawa suatu kebaikan, dan kebaikan akan membuat pelakunya itu menuju atau masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang yang jujur ini hidupnya senantiasa akan selalu tenang, damai, bahagia, optimis, percaya diri. Karena orang-orang yang jujur itu biasanya akan mendapatkan kepercayaan penuh dari orang lain karena sifat kejujurannya ini. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak jujur atau orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta? Biasanya orang-orang yang suka berbohong atau sering berdusta ini dalam hidupnya itu nggak tenang, karena selalu merasa bersalah, karena selalu dihampiri oleh rasa kebohongannya itu sendiri, perilaku kebohongannya itu sendiri. Jadi makanya kita dianjurkan untuk memiliki atau bahkan berperilaku jujur kepada orang lain. Nah, lanjut ke surat Al-Maidah ayat ke-8. Nah, surat Al-Maidah ayat ke-8 ini menerangkan mengenai perilaku adil. Nah,
kalian harus bersikap adil semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena diri, karena pribadi, atau bahkan bukan semata-mata karena duniawi. Karena keadilan ini akan berpengaruh atau berdampak terhadap seseorang. Nah, saya kasih contoh. Seumpama ada si A dan si B. Si A ini teman dekat kalian, dan si B ini adalah orang lain, kalian tidak kenal dengan si B ini. Nah, sewaktu-waktu ternyata si B ini adalah orang yang melakukan kesalahan atau orang yang salah, sementara si B adalah orang yang memang benar, jujur gitu. Nah, kalian harus mendukung si B karena ini adalah prinsip suatu keadilan. Adil itu juga berarti menegakkan kebenaran. Kalian tidak bisa memihak si A karena si A ini teman kalian. Sebagaimana dengan definisi mengenai adil tadi yang telah saya jelaskan, itu adil berarti bukan mengutamakan pertemanan. Nah, maka dari itu kita harus mengutamakan kejujuran, mengutamakan kebenaran. Adil itu harus mengutamakan kebenaran. Ingat tuh ya. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai bagaimana sih cara kita untuk menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertama-tama kita mulai dari ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga, kemudian bisa kita sebut sekolah, kemudian masyarakat. Nah, untuk berperilaku jujur, untuk menerapkan sikap jujur pada keluarga, di dalam lingkungan keluarga. Nah, misalkan saya kasih contoh, kalian disuruh beli bahan makanan, kayak minyak, telur, atau apapun itu. Seumpama kalian disuruh beli dan juga dikasih duitnya lebih, maka uang lebihnya itu atau kembaliannya itu harus dibalikin kepada orang tua, nggak boleh kalian ambil. Dan kalian juga berkata apa adanya kepada orang tua mengenai atau pada saat kalian beli bahan makanan tersebut. Nah, untuk menerapkan perilaku jujur di lingkungan sekolah, pasti kalian juga udah tahu lah. Seumpamanya misalkan kita atau kalian lagi ulangan, kalian nggak boleh nyontek. Kalau kalian nyontek, sama aja kalian nggak jujur, itu nggak boleh tuh ya, inget tuh. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat. Nah, untuk di lingkungan masyarakat, kita sebagai anggota, salah satu anggota dari masyarakat, nggak boleh membuat gaduh, dan juga kita harus berpartisipasi untuk membuat masyarakat kita atau anggota-anggota masyarakat yang lain itu harmonis. Kita nggak boleh nyebarin gosip, nyebarin berita yang belum pasti kebenarannya, atau bisa zaman sekarang ini disebut hoax. Kita nggak boleh, karena kalau kita sampai bertindak itu, maka nantinya akan heboh, masyarakat akan cekcok sana sini gitu. Itu kan sangat juga tidak baik kan, jadi itu dilarang. Maka dari itu kita harus jujur kepada masyarakat. Sementara menerapkan perilaku adil di lingkungan keluarga, seumpama kalian menjadi kakak, kemudian mendapat makanan atau kue, itu kalian harus, kakak ini harus membagi adil kepada adik-adiknya itu. Bukan membagi adil di sini bukan berarti membagi secara sama, karena kan misalkan kalian punya adik nih, kalian setengah-setengah tuh baginya setengah-setengah. Nah, ntar adiknya belum tentu habis tuh kuenya, nah, ntar mubazir, sayang dong. Jadi adil di sini bukan berarti sama rata ya. Adil di sini meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalian mungkin bisa kalian yang 3/4-nya dan adik kalian yang 1/4-nya, kan bisa kayak gitu. Itu adil, bisa dikatakan adil. Intinya adil bukan berarti sama rata. Nah, selanjutnya bagaimana menerapkan sikap atau perilaku adil di lingkungan sekolah itu dengan cara kita bisa tidak pilih kasih. Kita nggak boleh pilih kasih sama temen yang beda suku. Nah, itu biasanya tuh sering terjadi.
jatuhnya ntar bullying, itu nggak boleh kayak gitu. Kita sesama teman harus saling adil lah, walaupun dia beda suku, beda ras, kita harus bersikap sebagaimana layaknya pertemanan tuh. Nah, kemudian bagaimana menerapkan perilaku adil di masyarakat itu mungkin dengan cara kita menghormati antara sesama tetangga dalam satu RT atau bahkan anggota masyarakat lainnya dalam satu RW. Kita harus menghormati, tidak boleh mengusik tetangga tersebut, kita tidak boleh juga mencemarkan nama baik dari tetangga tersebut. Nah, mungkin itu aja ya penjelasan dari saya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalian bisa cari atau searching video-video terkait tentang atau video yang memperagakan kejujuran atau keadilan. Kalian bisa cari, nanti kalian kritik dari video tersebut, entah itu kelebihannya atau kekurangan kalian tulis. Nah, adapun soal-soal yang ada di buku bisa kalian kerjakan. Kalau waktunya udah habis nanti dikumpulin dan kita koreksi bareng-bareng. Oke? Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.